Putri menanyai Randy bukan karena dia pikir Randy-lah pembunuh yang telah membunuh ayahnya, tetapi karena Putri ingin Randy menjelaskan. Dia ingin Randy memberitahunya bahwa dia tidak melakukan hal-hal itu, jadi dia bisa yakin. Namun, Randy tidak hanya tidak menyangkalnya, dia bahkan mengakuinya. Apakah dia begitu putus asa untuk meninggalkannya? Memikirkan hal itu, Putri Bramasta merasa tersesat dan kedinginan, seolah jantungnya telah dicabut dari tubuhnya. Dia ingin menangis, tetapi dia menyadari bahwa dia terlalu banyak menangis dan dia kehilangan kekuatannya. Dia hanya bisa membiarkan kesedihan menelannya dan perlahan menghancurkannya. Keduanya menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Mungkin itu kesalahan bagi mereka untuk berkumpul. Itu sebabnya kehidupan pernikahan mereka menjadi begitu sulit dan sulit. Yah, dia telah mencoba yang terbaik. Dia telah mencoba yang terbaik untuk hidup normal dan bahagia, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dia kendalikan. Dia mencoba berhenti memikirkannya. Randy bisa apapun yang dia inginkan setelah ini, tetapi dia tidak memiliki penutupannya. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja dengan mudah dan membiarkannya menderita sendirian? Lambat laun, Putri Bramasta mendapatkan kembali kekuatannya. Dia duduk, mengenakan pakaiannya kembali dan memutuskan untuk berdiskusi dengan Randy. Bahkan jika mereka tidak akan melanjutkan hidup mereka bersama, dia ingin membereskan semuanya. Dia tidak ingin dibiarkan menggantung tanpa penutupan. Tok tok tok. Tepat ketika Putri Bramasta memperbaiki dirinya, dokter mengetuk pintu dan memandangnya dengan cemas. "Nyonya Randy, kondisi bayi Anda sangat tidak stabil sekarang, Anda tidak boleh terlalu gelisah." Bahkan dokter tahu kondisinya tidak stabil dan dia perlu tenang, tetapi Randy gagal melindunginya lebih awal dan bahkan mencoba. "Saya baik-baik saja." Putri Bramasta menggigit bibirnya. "Di mana Randy? Tolong suruh dia masuk, ada yang ingin kuberitahukan padanya." Meskipun dia marah, dia tahu bahwa dokter akan berbicara tentang Randy. "Direktur Randy, dia pergi." Dokter tergagap. Mendengar nama Randy, membuat sang dokter gagap. Dia tidak lupa betapa kejamnya penampilan Randy ketika dia memasuki ruang staf tadi. Dia meminta mereka untuk segera datang ke bangsal, jadi mereka mengira telah terjadi sesuatu pada Nyonya Randy. Namun, sepertinya dia baik-baik saja. Jadi apa yang terjadi? Apakah mereka mencoba melakukan tindakan untuk membuat mereka semua ketakutan? Dia pergi, jelas. Putri tidak percaya padanya. Dokter mengangguk keras dan memegang Putri Bramasta dengan hati-hati. "Nyonya Randy, harap berhati-hati. Jika sesuatu terjadi pada Anda dan anak Anda, Direktur Randy akan meledakkan rumah sakit kami. Jadi, tolong, Nyonya Randy, berhenti bertindak begitu kejam. Mereka masih memiliki keluarga dan mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan atau nyawa." Putri Bramasta tahu dia harus lebih berhati-hati dengan anaknya. Yang paling penting sekarang adalah melindungi anak itu. Dia bisa memikirkan hal-hal lain setelah itu. Di luar bangsal, Randy mendengarkan dengan cemas. Ketika dia mendengar bahwa Putri Bramasta masih baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Dia terlalu marah sebelumnya dan menjadi panas saat dia hampir membuatnya. Untungnya dia berhasil mengendalikan dirinya tepat waktu dan tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Direktur Randy, emosi Nyonya cukup stabil. Baik dia maupun janinnya baik-baik saja. Dokter lain menjelaskan dengan hati-hati. Mereka semua berharap lebih dari siapapun untuk keselamatan Putri Bramasta dan anaknya. Mereka berharap dia cepat melahirkan anak, maka hidup mereka akan lebih baik. Randy berkata dengan suara yang dalam, "Kalian bisa kembali dulu. Pastikan kalian selalu mengamati bangsalnya setiap saat. Aku tidak akan mentolerir kekurangan apapun."
Kami pasti akan merawat Nyonya dengan baik dan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Kecuali mereka mencari kematian mereka sendiri, siapa yang berani ceroboh dengan mereka? Begitu para dokter pergi, Randy menoleh ke arah Brian, telepon Rizal, minta dia membawa Dirga ke sini. Jika Dirga tidak mau bekerja sama, culik dia. Setelah melihat Dirga, Putri Bramasta menjadi gelisah dan mempengaruhi kondisi janinnya. Dia bahkan bertanya apakah dialah yang menginstruksikan pembunuhan Hendraguna. Siapapun dapat mengetahui bahwa Dirga ada hubungannya dengan kecurigaan Putri Bramasta. Juga aneh bahwa Dirga tidak menyerahkan bukti yang dia miliki tentang penculikan Hendraguna. Jika dia ingin memahami apa yang sedang terjadi, Dirga pastilah kunci dari semua itu. Dia harus menemukan Dirga secepat mungkin untuk memahami apa yang terjadi. Brian segera menelepon Rizal, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, ujung telepon melaporkan banyak hal dan ekspresi Brian secara bertahap berubah menjadi buruk. Setelah menutup telepon, Brian memandang Randy dengan ketakutan. Direktur Randy, Rizal sedang memimpin beberapa orang untuk mencari Dirga. Ketika mereka sampai, Dirga sudah pergi. Ada jejak perkelahian di rumahnya, jadi ada kemungkinan bahwa dia diculik. Masalah muncul satu demi satu. Hal-hal benar-benar telah memberatkan baru-baru ini. Seperti yang dilaporkan Brian kepada Randy, dia diam-diam mengamati suasana hatinya. Direktur mereka sekarang adalah makhluk yang sangat marah. Jika ada yang menyinggung dia sekarang, mereka akan mati dengan kematian yang menakutkan. Dirga sudah pergi. Mendengar kabar itu membuat Randy tersenyum. Senyumnya tampak dingin dan berbahaya. Baiklah. Sepertinya seseorang sengaja mencoba menjebakku. Tidak apa-apa, jika mereka ingin bermain, mari kita hibur mereka. Randy tidak pernah kalah. Jika seseorang punya nyali untuk mengganggunya, maka mereka pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Katakan pada Rizal untuk berhenti menyelidiki. Jika Putri salah memahaminya, maka Dalang akan memiliki kesempatan untuk masuk. Dia harus mengakui bahwa rencana Dalang itu tidak buruk sama sekali. Selama bertahun-tahun bekerja, dia benar-benar belum pernah bertemu lawan yang layak seperti itu. Dia mengagumi keberanian lawannya. Jika Putri Bramasta tidak terlibat dalam hal ini, dia bahkan akan mempertimbangkan untuk minum-minum dengan lawan ini. Lagi pula, saingan yang hebat sama langkanya dengan teman yang tahu. Namun, orang ini juga melecehkan Putri. Begitu Randy memberikan instruksi, pintu bangsal terbuka, dan Putri Bramasta berjalan ke arahnya dengan wajah pucat. Ketika dia sampai di sisinya, dia tidak memberi Randy kesempatan untuk berbicara. Dia melemparkan teleponnya ke Randy dan berkata, "Randy, jika terjadi sesuatu padanya, aku akan melawanmu sampai mati." Setelah mengatakan itu, Putri Bramasta berbalik dan berlari keluar. Randy tidak bisa menangkapnya tepat waktu, dan dia hanya berhasil menangkap telepon yang dia lemparkan padanya. Ada pesan jelas yang ditampilkan di telepon, "Putri mereka ada di sini. Aku mungkin tidak bisa melihatmu lagi. Pengirimnya adalah Dirga." Brengsek, Randy memaki, lalu dia meletakkan telepon dan segera mengejar Putri Bramasta. Sekarang sangat jelas bahwa seseorang mengaduk-aduk dan mencoba memisahkan hubungan mereka. Putri baru saja menerima kabar bahwa Randy adalah dalang pembunuhan Hendraguna, dan pada saat yang sama, Randy menerima foto Calvin mencium Putri. Dengan menyatukan dua hal ini, pasti akan menyebabkan mereka bertengkar, dan sekarang Dirga dalam masalah. Brengsek, Randy dengan cepat mengejar Putri Bramasta dan menariknya kembali, hampir berteriak, "Putri, tenanglah. Lepaskan aku, Randy, lepaskan aku." Putri mencoba mendorongnya menjauh, tetapi Randy hanya mempererat pelukannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia sangat cemas sehingga dia menggigit dadanya,
kakakku berkata bahwa kamu adalah dalang pembunuhan ayah. Aku tidak percaya padanya. Dia bilang kamu akan menangkapnya. Aku masih tidak percaya padanya. Randy, bisakah aku masih mempercayaimu? Pembunuhnya bukan aku, dan aku tidak menculik Dirga. Kau harus kembali dan beristirahat di bangsal. Aku akan mencari penjelasan untuk semua ini. Randy tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri, sebaliknya dia menggendongnya kembali ke bangsal. Randy, ibuku mati sia-sia. Ayahku dibunuh. Dirga adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Begitu banyak hal terjadi secara kebetulan dalam waktu sesingkat itu, jadi mungkin ada sesuatu yang lebih. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.